namanya. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Oke, apa ini hari ini? Baik, Bu. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, siapa yang bisa berdoa? Saya, Bu. Ya, silahkan. Baiklah, Ibu Guru dan teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, apakah benar jika kita memulainya dengan doa? Kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baiklah, terima kasih. Sebelum itu, apakah kalian sudah mengabsen di link yang telah kami bagikan? Sudah, Bu. Kalau semuanya sudah mengabsen, kita akan melanjutkan materi kita pada minggu lalu di materi fungsi sosiologi mengkaji berbagai bidang sosial di masyarakat pada materi bagian pembahasan bagian B di materi ilmu sosiologi. Nah, sebelum itu kita akan membahas tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada pembelajaran hari ini. Setelah pembelajaran selesai, siswa diharapkan mampu. Yang pertama, mengemukakan makna penting sosiologi dalam mengenali dan mengkaji gejala sosial di masyarakat. Yang kedua, mengkaji, berdiskusi dan menyimpulkan tentang sejarah kelahiran sosiologi dalam memahami berbagai gejala sosial di masyarakat. Dan yang ketiga yaitu menganalisis fenomena sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat, sekitar. Yang pertama, kita masuk di pengertian sosiologi. Di pengertian sosiologi ini kita akan membahas pengertian sosiologi menurut para ahli. Yang pertama yaitu August Comte. Menurut August Comte, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan pemasyarakatan umum yang merupakan akhir dari perkembangan ilmu pengetahuan. Comte membagi sosiologi ke dalam dua bagian studi penting, yaitu struktur sosial dan dinamika sosial. Selanjutnya, Sarjana Sukanto. Menurut Sarjana Sukanto, sosiologi merupakan ilmu yang memusatkan perhatian pada segi-segi masyarakat yang bersifat umum dan berusaha untuk mendapatkan pola-pola umum darinya. Kemudian yang ketiga yaitu menurut Sarjana Sukanto, menurut Max Weber. Nah, menurut Max Weber, sosiologi adalah suatu ilmu yang mencoba untuk memahami tindakan sosial dalam usaha mencapai tujuan atau uraian tentang sebab dan akibat. Nah, dari berbagai kesimpulan ahli ini dapat disimpulkan bahwa sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari masyarakat sebagai keseluruhan, yakni seputar hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Nah, selanjutnya ruang lingkup sosiologi. Ruang lingkup kajian sosiologi jika dirincikan menjadi beberapa hal, misalnya yang pertama yaitu ekonomi beserta kegiatan usahanya secara prinsipil yang berhubungan produksi, distribusi, dan kekayaan alam. Yang kedua,
masalah manajemen yaitu pihak yang membuat kajian berkaitan dengan apa yang dialami warganya. Kemudian yang ketiga, persoalan sejarah, yaitu berhubungan dengan catatan kronologis, misalnya usaha kegiatan manusia beserta prestasinya yang tercatat dan sebagainya. Nah, itu materi yang dapat Ibu sampaikan. Selanjutnya, pada minggu lalu kita sudah membagi kelompok. Nah, pada hari ini kelompok yang akan naik, kelompok 1 itu membahas tentang sejarah kelahiran sosiologi. Nah, dipersilahkan kepada kelompok 1 untuk bersiap. Baik, teman-teman, saya perwakilan dari kelompok 1 akan membahas makalah tentang sejarah kelahiran sosiologi. Sebelum lahirnya istilah sosiologi, sebenarnya kajian masyarakat telah diperkenalkan pada tahun 1332 hingga 1406 oleh Ibnu Khaldun yang merupakan ilmuwan asal Timur Tengah. Dalam karyanya, buku Muqaddimah, terdapat pemikiran-pemikiran sosiologis yang lebih terperinci dan sangat maju, sehingga Ibnu Khaldun disebut sebagai peletak batu pertama dalam sejarah lahirnya kajian ilmu sosiologi. Sedangkan istilah ilmu sosiologi sendiri awalnya diperkenalkan oleh seorang ilmuwan yang bernama Auguste Comte, hingga saat ini dikenal sebagai bapak sosiologi dunia. Dalam sejarah, Auguste Comte lebih banyak memberikan pernyataan bahwa objek dari kajian sosiologi adalah manusia dan masyarakat memiliki hal yang saling berkaitan secara keseluruhan. Sosiologi lahir pada abad 19, yaitu pada saat transisi menuju lahirnya masyarakat baru yang ditandai beberapa peristiwa atau perubahan besar. Revolusi-revolusi yang terjadi pada abad 19. Yang pertama, Revolusi Prancis. Revolusi ini merupakan faktor langsung lahirnya teorisasi sosiologi. Dampak yang ditimbulkan oleh revolusi ini terhadap begitu besar dan munculnya perubahan positif. Selanjutnya B, Revolusi Industri atau Inggris. Pada masa revolusi industri, disinilah awal lahirnya kapitalisme. Revolusi industri merupakan periode antara tahun 1750 sampai 1850, di mana terjadi perubahan secara besar-besaran di bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi,
dan teknologi serta memiliki dampak yang mendalam terhadap kondisi sosial dan budaya di dunia. Mungkin cukup sekian materi dari saya teman-teman. Apabila ada yang kurang dipahami, silakan pertanyakan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itulah presentasi dari kelompok 1. Selanjutnya ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak, jadi pembelajaran kita hari ini membahas tentang fungsi sosiologi dalam mengkaji berbagai gejala sosial di masyarakat. Kita belajar tentang ilmu sosiologi. Nah, ilmu sosiologi ini adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari masyarakat sebagai saya Bu. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.